Halo, Halo. selamat. Sekarang udah mau siang ya, selamat pagi ke siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelumnya kita bahas dulu ya permasalahan yang kakaknya alamin saat konseling sebelumnya. Sebelum itu saya akan membacakan surat inform konsul dulu yang kita udah omongin sebelumnya. Baik. Jadi saya akan bacakan dulu ya. Saya tersebut di atas setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai peserta konseling individu dari awal sampai akhir proses konseling. Konseling individu tersebut akan dilaksanakan oleh saya, yaitu Reka Ramdalvida, sebagai konselor dan juga Anda sebagai klien. Kegiatan tersebut adalah bagian dari dalam kegiatan ini saya memahami dan menerima bahwa saya bersedia dan terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan yang saya hadapi. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan sampaikan terbuka pada umum, dan menyetujui adanya perekaman selama proses konseling, yaitu berupa tulisan dan juga perekaman video untuk menunjang kelancaran proses. Maka segala terkait dengan waktu akan disepakati secara bersama. Jadi konseling ini akan dilakukan kurang lebih selama 30 menit di hari Senin tanggal 1 Juli sekitar jam 10 sampai jam setengah 11. Kalau gitu saya izin, apa boleh direkam dan didokumentasikan? Boleh. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi konseling, saya akan membahas terlebih dahulu masalah yang kakaknya ceritakan saat konseling pertama. Seperti yang kakak ceritakan dalam konseling pertama, kakaknya memiliki rasa panik saat berhadapan dengan sesuatu yang memiliki batas waktu. Mau itu berhubungan sama tugas ataupun sama waktu di kelas, atau bahkan berhubungan sama jam masuk kelas. Jadi saat kakaknya berhadapan dengan hal-hal tersebut, kakak biasanya kayak lebih ketakutan, merasa takut kalau misalnya kakaknya nggak berhasil masuk kelas tepat waktu, kakak nggak bakal dibolehin masuk kelas. Kalau tugasnya telat, tugasnya bakal ditolak. Hal-hal seperti tersebut yang sepertinya kakak takutin, dan itu mempengaruhi kakak dalam kehidupan sehari-hari, seperti lebih gampang panik. Jadi kakak tuh terbiasa untuk menyiapkan hal-hal yang kakak harus lakukan dulu gitu. Jadi kakak mempersiapkan misalnya ada tugas, kakak akan mempersiapkannya di hari itu juga, menyelesaikannya. Jadi sebenarnya itu ada hal yang positif, tapi itu mungkin akan mengganggu keseharian kakak, kayak misalnya jadi lebih sering deg-degan atau lebih sering keringat dingin, panik apa gimana. Nah itu saya akan memberitahu proses konseling ini akan dilakukan dengan metode CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Jadi di mana di sini saya akan membantu kakak untuk meninggalkan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu dengan memberikan sesuatu yang bisa dibilang rasional atau realistis terkait dengan masalah-masalah yang kakak alamin. Sebelum itu saya bertanya, apakah kakak masih mengalami hal yang sama dengan yang sebelumnya diceritakan? Masih? Iya. Bisa jelaskan lebih lanjut, misalnya hal apa yang sebelum lama ini terjadi? Misalkan deadline tugasnya tuh mepet, kayak misalkan dikasih
tugasnya tuh baru tadi pagi misalkan, terus deadline-nya jam 5 sore, itu kayak panik gitu loh, harus mengerjakannya itu tuh cepet-cepet gitu, kayak wah kalau misalkan telat bisa dikurangi nilainya mungkin, atau mungkin kalau misalkan telat dari jam waktunya dikurangi nilainya, atau mungkin kayak takutnya kayak dicantumkan nama gitu loh kalau saya udah ngerjain tugas itu gitu sih. Oh, jadi hal itu lebih terkait sama pikiran-pikiran negatif yang Iya. Kakak pikirin sama ini kan. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan masukan, bukan masukan, lebih tepatnya memberikan hal-hal yang pikirkan, memberitahu kakak kalau misalnya hal-hal yang kakak pikirkan itu tidak benar, dan akan bisa lebih baik kalau pikiran-pikiran negatif itu dirubah menjadi pikiran yang realistis dan sesuai kenyataan. Tadi kakak bilang, apakah pernah terjadi kalau misalnya kakak panik kayak gitu, apakah benar kalau misalnya tugas itu tidak selesai dan kakak mengalami pengurang nilainya menjadi turun apa gimana? Pernah kejadian? Mungkin mungkin lupa sih saya antara pernah apa enggak. Mungkin waktu SMP saya pernah ngerjain tugas gitu, dan gurunya tuh lumayan galak gitu loh. Jadi kalau misalkan telat dari jangka waktu yang diberikan guru tersebut, itu mungkin bakal nilainya dikurangin, atau mungkin bakal nggak mendapatkan nilai gitu loh. Jadi saya mungkin karena sebab itu, jadi saya membuat planning gitu sebelum mengerjakan tugas tersebut gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pernah terjadi, cuman dalam waktu dekat ini hal itu tidak pernah terjadi kan, walaupun waktu yang diberikan itu mepet apa gimana? Iya, belum sih sejauh ini. Itu yang sebenarnya bisa dibilang bisa dirubah ke pemikiran yang lebih realistis. Saya tidak bilang positif karena pikiran positif itu tidak selamanya baik. Jadi daripada kakaknya berpikir aduh nanti telat gimana nih, bagaimana saya harus melakukan apa gitu, daripada kakaknya mikir takut banget, takut ditinggal sama teman kelompok apa gimana soal tugas itu, atau mungkin telat sekitar semenit 2 menit aja nanti gimana gitu. Kalau lebih harus menyingkirkan pikiran-pikiran negatif itu dan lebih memikirkan realitas yang terjadi. Oh enggak, jadi saya harus mengerjakan sepenuh hati, sekuat tenaga, tanpa memikirkan hal-hal lain, tanpa berpikir negatif, tapi juga tidak melalaikan. Jadi lebih memikirkan ke arah kenyataan. Jadi mengerjakan tugas ya udah, oh waktunya segini, ya udah kita kerjain dulu. Entah apakah tugasnya jadi atau enggak, kakak memikirkan itu belakangan. Apalagi terutama kalau tugas ini memang sekiranya teman-teman teman-teman sekitar kakak juga merasa ini terlalu cepat mepet atau gimana, jangan daripada dibawa panik kayak gitu, lebih coba kerjain aja, gak usah panik, semampunya aja. Pikirkan kalaupun saya di sini nggak bisa mengerjakan, nanti saya bisa minta bantuan atau kita ngomong sama dosen pengampu ataupun sama temen bagaimana bagusnya, karena selama kuliah pasti nggak semua dosen itu akan membiarkan mahasiswanya kesulitan kan. Iya. Pernah tidak kalau misalnya tugasnya itu ada yang terlewat apa gimana, apa dosen pernah memberikan keringanan dalam tugas itu sendiri? Pernah sih waktu semester 1. Itu tuh kemarin Vclass saya tuh nggak bisa diakses karena saya lupa PW-nya gitu. Terus keriset kan data saya. Terus saya chat dosen tersebut kayak minta keringanan untuk untuk deadline-nya diperpanjang gitu. Saya nanya
bagaimana ya ibu, Fikra saya belum bisa diakses, terus dosen tersebut mengasih tahu caranya untuk menanyakan password dan lain-lainnya gitu. Terus dosen tersebut juga mengasih waktu lumayan gitu untuk saya bisa mengerjakan aplikasi tersebut gitu sih. Nah, dari cerita kakak barusan kan bisa diambil bukan kesimpulan, bisa diambil ya kesimpulan kalau misalnya gak semua hal itu tuh terjadi sesuai sama pikiran negatif kakaknya kan. Bukan berarti kalau misalnya tugas itu sulit dikerjakan, tugas itu telah dikerjakan, dosen akan marah dan bener-bener menghapus nilai kakak apa gimana. Kan pasti ada alasannya. Mereka akan mendengarkan alasan kakak. Nah itu yang bisa kakak jadikan pemikiran yang lebih realistis terhadap pikiran-pikiran negatif itu. Selain masalah tugas, kakak juga lumayan berpikiran negatif soal ini kan telat masuk. Iya. Sebenarnya pikiran negatif yang saya dengar dari kakak itu cukup banyak ya. Kakak tuh lebih takut terhadap kalau misalnya semua rencana yang kakak lakukan itu gagal. Iya. Jadi yang sudah kakak persiapkan itu semuanya gagal, padahal udah mempersiapkannya secara matang. Nah, mempersiapkan suatu secara matang itu sebenarnya hal yang baik, bagus banget. Tapi karena kakak memikirkan kalau gagal berarti semuanya bakal hancur, semua yang saya lakukan bakal hancur. Tapi sebenarnya di kenyataannya hal-hal yang kakak pikirkan itu apakah semuanya terjadi atau enggak? Enggak kan. Jadi itu titik ininya. Jadi di mana? Kalau misalnya kakaknya selalu berpikiran negatif, itu akan menekan diri kakak sendiri. Harus melakukan jauh lebih baik lagi. Padahal kalau misalnya kakak lihat lagi dari ke belakang, semua yang kakak lakuin itu tuh udah bagus. Kayak saya merencanakan ini dengan baik, saya mengerjakan ini dengan baik, saya dapat nilai juga yang lumayan baik. Kalaupun tidak baik, saya bisa memperbaikinya. Dengan pikiran-pikiran yang lebih realistis begitu, kakak menjadi lebih menerima masalah yang kakak alamin gitu. Misalnya masalah tadi, yang pertama kan tadi tugas. Bisa dibilang kalau misalnya nggak sesuai sama rencana kakak, pasti kakak panik banget, kayak takut kalau misalnya dosen akan marah atau dosen akan nilainya akan dicoret apa gimana, atau bahkan gak dibolehin masuk lagi di kelas. Daripada gitu, coba pikirkan untuk lebih jujur sama diri sendiri, sama dosen juga. Jadi kalau misalnya tugasnya terasa sulit, bisa ditanya dengan teman-teman, kalau tugasnya tidak selesai bisa ngomong sama dosen apa susahnya. Jadi daripada untuk neken diri sendiri untuk bekerja lebih keras lagi, lebih let it flow, biarin mengalir. Jadi biarkan kakaknya itu melakukan sesuatu dengan baik tanpa memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Ini kan terjadi karena kakak selalu memikirkan hal terburuk daripada hal terbaik. Jadi daripada memikirkan hal terbaik, kakak lebih sering mikir hal terburuk, kayak kalau tugasnya beneran gak bisa diterima, nanti saya gak lulus di mata kuliah ini. Itu pasti pikiran paling terburuk yang pernah kakak lakuin kan. Nah, pikiran itu buat kakak semakin tertekan, makanya muncullah gejala panik itu sendiri. Panik dan takut ya kan. Nah, untuk masalah yang kedua itu kan kakaknya sering banget masuk takut untuk telat kan. Nah, itu biar kakak berangkat jauh lebih pagi ya kan. Nah, hal-hal itu sebenarnya bisa dibilang bagus, tapi juga bisa juga enggak, karena kalau misalnya kakak terlalu takut untuk berangkat lebih telat apa gimana, kakak jadi lebih buru-buru bersiap-siapnya, lebih pagi siap-siapnya, lebih lebih takut kalau misalnya kalau telat kayak gimana. Ternyata kenyataannya kakak jarang pernah tidak telat, atau setidaknya nggak diboleh masuk ke kelas. Pernah telat tapi dibolehkan masuk. Berarti nggak sesuai sama pikiran negatif kakak kan? Iya. Pikiran negatif yang kakak selalu lakukan adalah nggak boleh masuk kelas karena telat. Nah, daripada kakak punya pikiran positif negatif kayak gitu,
Jadi pikiran negatif kakak itu bisa digantikan secara perlahan dengan pikiran-pikiran yang realistis, seperti yang tadi saya bilang. Saya akan bangun tepat waktu, nggak pagian, nggak ketelatan. Saya bakal berangkat. Kalau masih saya akan berangkat sesuai dengan waktunya. Dan kalau misalnya sekalipun saya tepat waktu terlalu lewat berapa menit, dosen pasti akan memahaminya gitu. Jadi daripada ketakutan sendiri terus jadinya kakaknya datang lebih pagi. Kalau misalnya lebih paginya 30 menit, sebenarnya itu hal yang masih wajar, karena kita memang biasa sebagai manusia itu mengantisipasi hal-hal buruk terjadi kan. Makanya kita mempersiapkan lebih awal, lebih dini apapun itu. Tapi kadang hal-hal itu membuat kakak jadi lebih takut lagi. Nah itu membuat kakak jauh lebih mempersiapkan diri lebih pagi lagi, dan itu bikin waktu tidur berkurang tentunya kan. Terus juga kakaknya jadi takut kan, sebenarnya agak panik kalau di jalan tuh, masih cukup nggak ya jam segini berangkat gitu kan, masih cukup atau enggak. Terus sebenarnya yang kakak pikirin daripada begitu, coba bikin jadwal struktur. Jadi kalau misalnya saya bangun jam segini, nyampe kampus jam berapa. Nah itu hitung kira-kira setiap harinya saya harus berangkat berapa jam sebelum kelas. Kayak gitu. Daripada mempersiapkan diri lebih pagi atau pikiran negatif yang jelek tadi, coba dihilangin dulu, terus berpikir untuk lebih melihat ke arah ke depannya gimana. Saya kalau misalnya berangkat jam 7, nyampenya setengah 8. Berarti kalau ada kelas jam setengah 8, berarti jam 7 kurang 10 harusnya cukup banget buat nyampe ini kan kampus. Kalau perjalanannya sejam, berarti saya harus mempersiapkan waktu jam setengah 7 harus berangkat. Siap-siap kira-kira sejam. Dari sana tuh bisa dihitung. Kira-kira kakak bisa berangkat atau bisa pergi jam berapa gitu, atau bisa siap-siap dari jam berapa, daripada kakak panik terus melihat aduh udah jam segini gimana, terus buru-buru bagaimana, terus deg-degan takut telat tuh gimana. Lebih santai aja, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi. Baik. Permasalahan 3 yang kemarin kakaknya bahas itu kan sebenarnya kakak juga takut di judge oleh orang sekitar juga kan, soal saat bertanya sama dosen apa gimana, kakak masih takut untuk bertanya atau menjawab. Untuk menjawab sih. Nah hal itu kakak sebenarnya melakukan hal itu karena takut jawaban kakak tidak memuaskan dosennya kan. Nah pikiran-pikiran negatif itu mungkin karena dari dosennya atau kurang memuaskan, mungkin karena pas SMP kali ya. Saya tuh saya kan di SMP cukup aktif ya dalam menjawab pertanyaan dari guru. Istilah kata gurunya nanya apa saya akan menjawab gitu. Mungkin terus ada satu orang tuh nggak suka sama saya mungkin ya, kayak kayak nggak suka gitu, kayak mungkin mengajak teman sebelahnya untuk dia suka sama saya gitu. Jadi saya untuk menjawab itu atau menjawab pertanyaan dari dosen tuh agak takut, bukan karena memuaskan tapi karena permasalahan di SMP seperti itu. Karena pas saya menjawab itu ada teman saya yang nggak suka sama saya, terus kayak apaan sih so pinter gitu loh. Jadi saya kayak apa kalau saya menjawab kayak gini, apakah saya dikatakan so pinter atau apa gitu sih. Jadi bukan karena memuaskan sih. Jadi masalahnya adalah takut dijudge lagi sama orang ya, soal takut dijudge sok pinter atau nyari perhatian dosen gitu kan. Tapi selama kakaknya ada di tempat kuliah ini, di kampus ini, atau sepanjang selain pas SMP, ada kejadian hal yang sama atau enggak? Mungkin terutama di kampus. Di kampus nggak ada sih, alhamdulillah.
Nah, mungkin karena pengalaman buruk dari masa lalu itu membuat kakak jadi trauma dan menanamkan kalau misalnya saya begini, orang akan menatap kayak saya dengan aneh gitu. Iya. Itu kan. Nah, sebenarnya ketika kakaknya melihat lagi dan melihat lagi gimana orang memandang kakak dan gimana kakak di hadapan mereka dan di hadapan dosen, itu harus tahu kan kalau misalnya mereka tidak ngejat atau tidak menghakimi kakak saat kakaknya melakukan hal itu, ya kan? Nah, karena pikiran negatif yang itu bikin kakak jadi takut untuk menjawab dosen. Iya. Nah, pikiran negatif itu seperti yang saya bilang sebelumnya, lebih baik kakak pelan-pelan menggantikan pemikiran yang negatif itu dengan pemikiran yang lebih bisa dibilang rasional ya, atau sesuai realitas, ya kan? Saya kalau misalnya tanya sama dosen akan lebih baik kalau dijawab atau tidak dijawab. Kalau misalnya nggak dijawab, mungkin dosennya akan menganggap kakaknya itu tidak memperhatikan apa bagaimana. Nah, ya udah, hal yang perlu kakak pikirkan, ya udah, saya jadi mahasiswa, berarti saya harus melakukan tugas saya sebagai mahasiswa dengan baik. Maupun orang, kalau bisa dilihat, kalau kakak lihat sendiri kan orang nggak memperhatikan kakak sebenarnya kan. Hal-hal negatif itu bisa disingkirkan secara perlahan dengan lebih melihat diri kakak sebagai personal yang individu yang bisa dibilang yang individu yang realitas enggak, individu yang nggak bisa dibilang seseorang yang menjalankan hidupnya dengan baik gitu. Jadi misalnya gimana jelaskannya, jadi ketika kakak berhadapan dengan pemikiran kayak gitu, pikirkan saja, saya di sini mahasiswa, orang-orang gak ada yang peduli sama saya. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Karena pusat dunia seseorang itu adalah dirinya sendiri. Nah, itu yang harus kakaknya pikirkan. Jadi daripada memikirkan hal-hal yang buruk atau yang negatif kayak gitu, kakak lebih memikirkan, oh, diri saya di sini sebagai individu, dan saya adalah pusat atau pemeran utama dari hidup saya sendiri. Orang-orang nggak kan ada yang benar-benar mempedulikan hidup saya dari ujung kepala atau ujung kaki, atau gimana saya berjalan, cara saya berbicara, atau cara saya, bahkan cara kita untuk menulis atau gimana, orang nggak akan peduli dan memikirkan hal-hal kayak gitu, karena buat orang ya diri saya itu yang paling utama. Nah, itu pikiran yang negatif kayak gitu kakak bisa pelan-pelan saya juga bisa menyarankan untuk membuatkan suatu jurnal. Jadi dalam jurnal seperti apa, Kak? Jadi kalau jadi saya bisa menyarankan untuk menyelesaikan masalah-masalah kayak gini, makanya bisa membuat satu jurnal untuk menuliskan apa aja pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya kakak punya, seperti tadi yang telat masuk, atau takut gak sesuai jadwal, takut gak sesuai rencana sendiri, takut semuanya yang direncanain hancur apa gimana. Jadi kakak bisa menuliskan pikiran-pikiran negatif kakak tadi. Setelah itu kakak bisa mencoba untuk berpikiran netral, kayak, oh, kalau saya tidak melakukan ini, apakah hal ini berdampak buruk dengan pada saya sendiri. Pikirkan hal itu. Jadi tulis apa yang khawatirkan terjadi atau enggak, lalu habis itu cari solusinya, tuliskan solusinya. Berarti saya nggak perlu memikirkan hal ini. Nah, itu bisa kakak tulisan di jurnal itu dan diterapkan secara perlahan. Karena kalau misalnya pikiran-pikiran negatif itu masih ada di otak kakak, kakak tidak akan bisa lepas dari rasa takut terhadap pikiran-pikiran negatif tadi. Pikiran negatif ini akan terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Pasti masalah-masalah yang kakak alamin lebih banyak lagi,
lebih kompleks lagi Iya. dan lebih banyak lagi ketakutan yang bisa jadi baru buat kakak. Bisa jadi pemikiran negatif itu makin bertambah seiring berjalannya waktu, apalagi kalau misalnya lingkungan yang kakak berada itu nggak selalu selamanya kan positif. Iya emang. Selama ini selama kakaknya kuliah di kampus kakak, lingkungan yang bisa di sekitar kakak bisa dibilang tidak negatif kan, mereka bisa dibilang positif. Iya. Nah, karena adanya lingkungan positif dari situ, makanya bisa mengurangi pikiran negatif itu. Nah, ditambah dengan kakaknya yang berusaha untuk menyingkirkan hal itu, bisa jadi masalah-masalah yang sebelumnya kakak pikir masalah yang sangat besar itu bukanlah masalah yang besar. Karena kalau kakaknya melihat lagi ke belakang, inti permasalahan itu udah pada selesai semua kan? Enggak. Untuk itu udah selesai semua, tapi untuk permasalahan maju ke depan dan menjawab pertanyaan dosen tuh masih agak takut sih. Nah, Dua permasalahan itu aja sih. Itu. Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya udah selesai. Nah, untuk itu kakak bisa menelaah diri kakak lebih lanjut lagi, kayak memikirkan hal yang lebih positif lagi daripada memikirkan hal negatif kayak gitu. Jadi kakaknya bisa memikirkan saya di sini ngapain, saya di sini tugasnya ngapain, terus juga saya di sini gimana tatapan orang sama saya gitu kan, gimana pendapat orang terhadap saya, itu nggak penting karena selama ini hidup kakak nggak jadi masalah kan, cuman karena mereka punya pikiran buruk sama kakak. Hidup kakak tetap jalan aja kan, walaupun mereka mikir kayak kak dia ini orangnya apa banget sih, tapi kan tetap aja kakak tetap berjalan ke depan kan, tetap maju. Hal itu nggak ngalangin, apalagi dengan ditambahnya lingkungan yang positif. Iya. Jadi tetapan aja di pikiran kalau misalnya hal itu tuh nggak mengganggu sama sekali. Mereka itu cuman figuran di hidup kakaknya. Di hidup kakak yang menjadi peran utama itu kakaknya sendiri dan support orang-orang yang menyupport kakak di sekitar kakak gitu. Baik, apakah masih ada yang menjadi hal yang masih harus dikeluarkan lagi atau masih ada yang belum selesai atau gimana? Mungkin untuk apa ya, pertemanan kali ya. Pertemanan tuh saya pernah di berada yang kayak misalkan apa ya pertemanan tuh misalkan saya mau maju tapi teman saya tuh agak kurang mendukung saya untuk maju gitu loh. Jadi kayak misalkan teman saya cuman kayak ya lu batasnya cuma sampai sini aja, nggak ngambil maju aja biar gue aja maju gitu. Itu gimana sih cara menghadapinya gitu? Itu kan sebenarnya dari individunya ya, bukan pikiran negatif kakaknya. Untuk hal-hal yang di luar itu saya lebih baik untuk bicarakan dengan orangnya langsung. Maksudnya daripada kakaknya memendam sendiri, coba ngomong sama orangnya langsung, atau enggak kakaknya bisa mencari orang yang lebih suportif dalam pertemanan. Jadi daripada bergantung sama orang yang nggak bisa menjadi orang yang support kakak untuk maju, lebih baik kakak cari orang lain yang bisa support kakak lebih maju. Karena itu sebenarnya udah bukan berkaitan sama pikiran negatif lagi, itu udah sama individunya kan. Berarti saya menjauhi orang tersebut gitu. Bisa dibilang ya cari teman yang lebih suportif gitu. Kan kita nggak harus menjauhi orang untuk mendapatkan teman yang baru kan. Iya. Benar sih. Itu deh. Baik, kalau gitu saya akhiri sesi pada hari ini. Semua yang Anda katakan pada hari ini akan saya jaga kerahasiaannya. Dan terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini. Sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak.